Mengapa Iran tidak menerima kesepakatan nuklir ini? Karena dari sudut pandang kita, sama sekali tidak masuk akal jika mereka tidak melakukannya. Mereka tidak punya uang, mereka telah kehilangan para pemimpinnya. Fasilitas nuklir mereka hancur. Dan saat ini sedang dibahas sebuah kesepakatan yang bisa menyelesaikan semua itu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meninggalkan ambisi nuklir mereka. Namun mereka tetap saja menolak. Mari kita mulai dengan sebuah cerita kecil. Kisah tentang bagaimana Mesias datang dalam agama Islam. Kisah ini dimulai dengan kekacauan, sebuah tanda yang disengaja dan diperlukan bahwa akhir zaman sudah dekat. Kesengsaraan global yang begitu parah sehingga dunia seperti yang kita kenal mulai runtuh. Rencana Tuhan akhirnya mulai terwujud, dan dari kekacauan itu, dia muncul. Imam yang tersembunyi, Al-Mahdi, Mesias dalam Islam, sosok yang telah disembunyikan dari dunia selama lebih dari 1000 tahun. Dia mengumpulkan pasukannya dan bergerak menuju Yerusalem, karena di sanalah musuh berada, dan di sanalah kekuatan kejahatan membangun markas mereka. Dan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan terjadi di tanah itu, dan Imam menang, dan sejarah seperti yang kita kenal berakhir, serta keadilan Tuhan akhirnya berkuasa di bumi. Itulah ceritanya. Dan pada tahun 1979, ketika Khomeini naik ke tampuk kekuasaan, awal dari mewujudkan cerita itu pun dimulai. Revolusi Islam mengubah seluruh tujuan negara Iran, menyatakan bahwa Iran bukan lagi sebuah negara dalam arti konvensional, melainkan tahap pertama dari sesuatu yang bersifat kosmik, yaitu kedatangan Mesias Islam. Persiapan ini bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sangat mendesak dan harus dilakukan secara aktif. Hal ini menuntut perlawanan aktif terhadap kekuatan penindasan yang selalu menentang kebenaran ilahi, yaitu imperialisme Amerika dan Zionisme. Dan dia membentuk IRGC secara khusus untuk melakukan perlawanan tersebut. Tujuan utamanya bukan untuk membela perbatasan Iran, melainkan revolusi Islam itu sendiri. Ini ditetapkan secara ilahi, yang berarti dalam kerangka teologis IRGC, kekacauan global bukanlah sesuatu yang ingin dicegah. Itulah yang dikenali sebagai tanda bahwa rencana Tuhan sedang berlangsung. Kemudian Imam Mahdi memimpin pasukannya menuju Yerusalem, karena di sanalah Dajjal, antikristus dalam Islam, sosok penipu besar yang menarik pasukan kejahatan kepadanya, telah membangun markasnya. Tanah tempat pertempuran terakhir harus terjadi berada di tangan yang salah. Namun Israel, sayangnya bagi mereka, tidak bisa dihancurkan secara konvensional. Israel memiliki sistem pertahanan udara paling canggih di kawasan tersebut. Mereka didukung oleh Amerika. Kampanye militer konvensional melawan Israel telah berulang kali gagal selama beberapa dekade. Alat apa yang mampu menghasilkan skala kekacauan sebesar yang dibutuhkan dalam skenario akhir zaman? Menghancurkan tatanan yang ada, menciptakan kondisi penderitaan global yang mendahului kemunculan imam, dan memungkinkan tercapainya sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh tentara konvensional manapun. Aturan nomor 1, kamu harus tahu dengan siapa kamu bernegosiasi dan apa yang mereka yakini. Dan aturan nomor 2, teman-teman, jangan pernah bernegosiasi dengan teroris, apalagi dengan teroris yang fanatik secara agama.